Muncul kiamat ini nasib Malaysia ada di tangan Indonesia. Saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari 2 hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran yang mengakibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan miliaran penjualan. Produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhambat dan kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. So Tian Lai yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan dilansir dari Reuters dikutip Selasa. Situasinya mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola melawan 11 orang tetapi hanya diizinkan untuk memasukkan 7 orang tambahnya. Sejak April 2022, perusahaan telah meminta izin 475.000 pekerja migran. Namun, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja asing hanya menyetujui 2.065 pekerja saja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerja karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih minim. Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia hingga kini belum memberi konfirmasi soal negosiasi pekerja migran, sementara Bangladesh sudah memberi pernyataan, fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami, kata Menteri Kesejahteraan, Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed. Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya. Pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena itu. Sebenarnya belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat kerja migran ini ke ekonomi Malaysia. Namun merujuk indeks PMI Manufaktur Malaysia ada penurunan menjadi 50,1 pada Mei dan 51,6 pada April. Menurut data S&P Global, hampir tidak tersisa dalam ekspansi karena sektor ini kehilangan sebagian besar pekerjaan sejak Agustus 2020. Industri sawit yang menyumbang 5% ekonomi Malaysia pun memberi peringatan sebab akan ada 3 juta ton panen hilang tahun 2022 ini karena busuk buah tidak dipetik yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar US dollar. Sementara industri sarung tangan karet memperkirakan 700 juta dolar pendapatan yang hilang tahun ini jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut.